Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video dari Ki Haji Fahmi Amrullah. Beliau ini kalau tidak keliru salah satu keluarga atau setidaknya beliau adalah pengurus di Tebu Ireng. Di dalam video tersebut nanti beliau mengatakan begini, Tebu Ireng akan menjadi fasilitator atau menjadi penengah yang akan mendamaikan kedua belah pihak, yaitu antara Rabithah Alawiyah dengan Na'at, yaitu Naqabatul Ashraf Auliya Tis'ah yang ada di, ya khususnya di Indonesia ini, agar kedua belah pihak ini bisa berdamai, karena polemik nasab ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Beliau mengatakan begini, atau saya setuju dengan pernyataannya beliau. Kenapa sih ke orang-orang ini banggakan nasabnya khusus daripada, ya kita tahu biasanya harus diakui atau tidak, di kalangan habaib ini mereka itu sangat membanggakan nasabnya mereka, sehingga mereka memprivilege bahwasanya mereka yang hanya dzurriyyah Rasul yang sah, yang lainnya tidak begitu. Ini membuat ada sebagian dari oknum itu yang merasa dirinya itu lebih mulia dari orang lain, merasa dirinya itu adalah harus dimuliakan oleh orang lain. Siapapun mau berilmu atau tidak, ulama atau tidak, kalau dia ada di tempat itu harus dimuliakan. Sehingga kalau misalnya ada beberapa kasus, misalnya ketika tidak, permintaannya tidak diberikan, malah marah-marah begitu. Ini salah satu ibrah dari polemik nasab ini. Orang-orang atau oknum-oknum yang seperti ini sudah tidak berlaku sama seperti sebelumnya begitu. Dalam artian ya sadar begitu, atau masyarakat sadar untuk tidak mengedepankan orang-orang seperti ini. Kalau dikatakan misalnya contoh habaib lebih mulia daripada yang lainnya, maka kalau didudukkan misalnya yang tidak punya ilmu di podium misalnya, bukan nanti ilmu yang disampaikan, tapi malah doktrin yang disampaikan, malah nanti dapat misalnya kalau tidak benar secara hukum maka membuat sesat umat. Takut-takut masuk di dalam sabda Nabi, yaitu di akhir zaman ini nanti minim orang alim, sehingga orang-orang bodoh diangkat menjadi sebagai panutan. Ketika ditanya fa'aftau bighairi ilmin, maka dhallah wa adallu atau dhallu wa adallu begitu, maka sesat dan menyesatkan begitu. Kalau begitu bagaimana? Kita harus hati-hati. Jadi kalau teman, misalnya masyarakat, para panutan ingin mengundang seseorang untuk dijadikan sebagai orang yang berceramah atau menyampaikan ilmu, maka ambillah orang-orang yang memang berilmu, bukan yang bernasab. Seseorang yang punya nasab yang mulia belum tentu dia berilmu. Orang yang berilmu meskipun tidak bernasab mulia, maka patut kita jadikan sebagai contoh, patut kita jadikan sebagai orang yang di depan, yang berikan ilmu kepada masyarakat kita, berikan pengetahuan terhadap masyarakat kita. Apa gunanya nasab sebenarnya kalau hal itu tidak dibarengi dengan keutamaan ilmu, tidak dibarengi dengan keutamaan akhlak? Seseorang yang punya nasab mulia tapi akhlaknya tidak bagus, maka apa yang diandalkan, apa yang diberikan kepada masyarakat? Atau masyarakat akan pintar itu bukan dengan nasab, tapi masyarakat akan pintar dengan ilmu, dengan ahwal, contoh kita yang baik begitu. Contoh anehnya begini menurut saya lagi. Ada seseorang yang, ada oknum-oknum yang mengaku mereka adalah dzurriyyah Rasul, tapi akhlaknya mereka sangat tidak mencontoh atau tidak sesuai dengan akhlaknya Rasul. Maka ini membuat masyarakat itu akan heran, akan kecewa. Rasulullah orangnya sangat ta'adim, Rasulullah orangnya sangat sederhana, Rasulullah itu kadang satu hari tidak makan begitu. Tapi ini kok berfoya-foya ini dan itu, sangat tidak mencerminkan dari uswahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka orang-orang yang melihat orang-orang yang mengaku dirinya atau menasabkan dirinya kepada Rasulullah akan kecewa masyarakat kita. Meskipun ada sebagian yang tidak memperdulikan itu, tapi juga ada masyarakat yang peduli terhadap hal itu. Kok yang menisbatkan diri kepada dzurriyyah Rasul akhlaknya kok seperti ini? Makanya orang-orang Madura itu khususnya atau pada orang yang mempunyai nasab kepada Wali Songo itu sangat anti sekali untuk mempublish keduryahannya atau nasabnya. Kenapa? Karena takut nasabnya misalnya mulia, dirinya tidak bisa memberikan contoh yang mulia juga, baik di sisi ilmunya atau di sisi akhlaknya, sehingga
kenasapan itu tidak ditonjolkan, khususnya Duriyah Wali Songo yang ada di Madura. Lebih menonjolkan apa mereka? Lebih menonjolkan keilmuannya, kehalakannya, begitu. Mereka ini ingin besar, tidak berpijak kepada nasabnya, tapi kepada dirinya sendiri dengan keilmuannya dengan akhlaknya, begitu. Ya, mungkin itu adalah sedikit apa ya yang saya paham dari videonya Kiai Fahmi Amrullah yang sebentar lagi kita akan saksikan. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan, saya harap teman-teman juga bisa bertafakur, bisa memikirkan, bisa dibuat acuan video tersebut. Karena ini memang sangat bagus menurut saya. Dari saya kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi begini, ada 2 lembaga di Indonesia ini yang mengkhususkan diri menangani bab nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Yang pertama adalah RA atau Rabithah Alawiyah. Nah, ini biasanya anggotanya itu yang bergelar Habib itu ya. Kemudian yang kedua itu ada Naat. Naat ini singkatan dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah ya. Jadi ini yang menangani dzurriyyah Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Nah, jadi awalnya polemik ini kan diawali saling tidak mengakui. Jadi dari Rabithah Alawiyah mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu terputus. Kemudian akhirnya dari Wali Songo mengatakan bahwa Ubaidillah itu tokoh fiktif dan sebagainya. Sehingga akhirnya sampai menyebar dan sampai sekarang ini melebar kemana-mana. Nah, karena itu kami dari Pesantren Tebuireng tidak melibatkan diri untuk terlibat dalam masalah polemik bab nasab ini, karena memang yang saya katakan tadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak penting bagi kami. Jadi kita tidak membahas nasab karena bagi kami itu bab nasab itu sudah selesai. Artinya kewajiban kita untuk menghormati, memuliakan semua orang, mau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah, dari jalur Wali Songo, dan menghormati orang lain. Sebenarnya menghormati, memuliakan orang lain kan perintahnya agama. Jadi bukan hanya dzurriyyahnya Kanjeng Nabi saja yang harus dihormati, bukan hanya dzurriyyahnya Wali Songo saja yang dihormati, siapapun. Karena perintahnya Allah itu kan kemuliaan itu letaknya di ketakwaan. Nah, jadi kita nggak tertarik lah jadi membahas nasab itu, karena bagi kami terus terang saya selalu menyampaikan ke jamaah ketika ngaji itu, jadi orang itu dilihat dari adab dan akhlaknya. Jadi karena adabul mar'i khairun min nasabihi, adab seseorang, akhlak seseorang itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan nasabnya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih mulia. Dzurriyyahnya siapapun, mau dzurriyyahnya baginda Nabi, mau dzurriyyahnya Wali Songo, jangan merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Kan sudah jelas ucapan saya. Sebenarnya begini ya. Jadi kemudian masalah nasab, dan masalah keilmuan itu memang 2 hal yang berbeda sebenarnya ya. Kalaupun makanya ini kita harus berhati-hati ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau tadi saya katakan saya tidak bukan termasuk yang harus menolak secara total bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan baginda Nabi. Itu saya tidak termasuk yang menolak secara total. Tapi saya lebih menyoroti kalau memang apa istilahnya ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi kan, seharusnya semuanya juga mencontoh kepada akhlaknya, adabnya dan sebagainya. Kan ada habaib atau sayyid, karena mohon maaf saya ini lebih senang menggunakan istilah sayyid ya. Jadi kalau habaib itu Rabithah Alawiyah, kalau Naat tadi itu gelarnya itu Sayyid Syarif, dan Mbah Hasyim di dalam kitab At-Tibyan itu di Qanun Asasi terakhir itu menyebut Sayyid, bukan menggunakan Habib, marganya Asgab ya. Nah, jadi ketika kita tidak paham dan tidak, misalnya ini kan meyakini jangan-jangan kalau ini bukan anaknya, nggak mengakui itu berarti anak zina, kan belum tentu ya. Maka lebih baik kita berhati-hati ya. Berhati-hati itu artinya kalau memang kita itu tidak paham ya, sesuai kita husnudzon saja ya. Jadi lebih baik apa istilahnya husnudzon terhadap sesuatu yang mungkin salah ya, daripada kita suudzon kepada sesuatu yang benar, kan begitu.
Ya, jadi lebih baik kita husnudzon kepada sesuatu yang walaupun itu salah daripada kita ini suudzon kepada sesuatu yang benar. Ya, tentu lebih baik lagi kalau husnudzon kepada sesuatu yang benar kan begitu. Maka kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya pikir ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Polemik tentang nasab ini, yang kalau menurut saya yang salah yang mempermasalahkan sebenarnya, ya nggak ada kerjaan aja sepertinya. Ya, jadi saya pikir semoga polemik ini segera berakhir. Saya lebih senang kalau misalnya Tebu Ireng ini justru berperan mendamaikan mereka. Kita undang dari Naat, dari Robito Alawiyah datang ke Tebu Ireng, kita berdiskusi baik-baik, kemudian damai, rangkulan, tidak ada masalah, itu akan bagi saya tentu lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. Nah, semoga ada inisiatif seperti itu. Karena sepertinya PBNU juga masih kalau Tebu Ireng ini mungkin lebih netral, lebih kalau menurut saya. Yeah.